وقال تعالى dan berfirman Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang mengata rabbuna Allah Tuhan kami Allah. Jadi orang yang mengata Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu kemudian mereka itu istiqamah tetap dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu turun atas mereka para malaikat di ketika hendak meninggal waktu dalam keadaan sakaratul maut para malaikat turun. Apa turunnya malaikat? Ujar para malaikat Allah takhafu wa la tahzanu bahwa janganlah kamu takut wa la tahzanu dan jangan pula kamu bersedih wa abshiru bil jannah dan bergembiralah kamu dengan surga. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun yang dahulu kamu kan kuntum tu fi'il madhi telah lalu. Nang dahulu kamu tu'adun telah dijanjikan. Jadi jangan malaikat bergembira buah nikam ini pemahnikan ini jangan masuk surga. Jangan takutan yang sedih. Anak cucu bang kayak apa? Nang ditinggalkan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu. Kami yang menjaga kamu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Jadi orang yang istiqamah ini itu lihat para tuan guru, para ulama nang mereka itu istiqamah anak cucunya nyaman tuh hidup dalam kehidupan. Banyak kan cucu tuan guru sugih-sugih kaya raya. Itu dahulu kan apa jaminan dari orang jaminan dari Allah Ta'ala. Kayak kisah siapa? Nabi Musa lawan murid Sidin Syamnon. Syamnon ke Sam'un ke murid Sidin tu Sam'un kalau ada salah leh. Ya kah guru murid Nabi itu Sam'un ke Syamnon ke? Sam'un kalau murid Nabi Isa alaihissalam nang waktu Sidin hendak mendatangi Khidir alaihissalam. Sam'un kalau salah. Berjalan bawa iwakan sampai berjumpa Khidir alaihissalam. Menjadi Khidir alaihissalam Khadirun leh Khadir. Artinya di mana Sidin bagian Khadir itu tampaknya itu subur jadi hijau. Jadi kata Khadirun kan selalu hijau. Lalu berjumpa dengan Khadir alaihissalam. Ujar Khadir alaihissalam amun ulun boleh kambat bagulun sampian je Nabi Musa. Amun abdalnya abdal Nabi Musa. Alimnya sama kan duanya alim. Cuman Nabi Musa ini lautan ilmu zahir, Nabi Khidir lautan ilmu batin. Jadi Nabi Khidir alaihissalam wahai Musa engkau diberi Allah Ta'ala ilmu nang ulun kada bisi. Gitu pula sebaliknya ulun diberi Allah Ta'ala ilmu nang pian kadada. Cuman amunnya hendak berguru lawan ulun istilahnya syaratnya jangan banyak tanya. Bihinip nampakan nang ko gawi bihinip aja. Insyaallah jadi Musa. Insyaallah. Ternyata hanya naik ke kapal. Kapal orang dibungkas. Padahal naiknya gratis sudah. Dibungkas aja Nabi Musa kan apa pian membungkas kapal orang kada boleh nih. Hukum syariat membungkas barang orang menghancurkan di orang kada boleh kalau aja Nabi Khidir sudah kepadai bihinip kada usah banyak tanya. Sebutnya minta maaf jadi Nabi Musa nah. Minta maaf. Nggih. Bar maju etisnya kan kayak gitu. Berjalan pulang turun pada kapal. Ada kekanakan dikacak di Nabi Khidir alaihissalam mati. Ini pekerjaan mungkar ujar siapa nih? Ujar Nabi Musa kada boleh kita membunuh orang. Ana sudah kepada hinip jangan banyak tanya. Padahal Nabi Musa gini dahulu pernah membunuh, cuman dibunuh musuh bang. Orangnya Firaun sekali tampar mati. Tampar Nabi makanya Nabi Musa lari sampai ke Madian sampai benong di bawah pohon sampai berdoa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Akhirnya jadi kawin anak Nabi Syuaib alaihissalam itu lari dari kejaran Firaun gara-gara membunuh anak buahnya Firaun. Nang ketiga kemalaman singgah di kampung
hendak mencari penginapan obat bermalam kadedenya nah akon menjemo berataan di katuk rumah akon bukainya ada rumah pinariot pinajebuk kadede orangnya bataduh di situ sementara istirahat Khidir alaihissalam membujurakan dibiki sidin dirapi sidin tiang-tiangnya oh jadi bisa orang di kampung sini aja kada meherannya lawan kita bikin rumah orang lah minta upah jin nah ajaran Nabi Khidir angso 3 kali ini yam tuh sudah disuruh bihinip sampai 3 kali menggurunum terus saatnya cuman supaya jangan penasaran dikisahkan nang membungkas kapal di tengah jalan ada raja yang zalim gak ada kau melihat kapal orang pindah bagus disitanya ini kapal yang punya orang miskin jadi biar aja dibungkas sedikit cuman buhan nang raja yang zalim tadi buhan memang kada bagus lah misalnya buhan oknum aparat misalnya itu kada ada kacar hendak mengambil ada kakanakan tadi kubunuh itu kada kehendak kok itu perintah Allah Ta'ala dalam ilmu Allah Ta'ala kakanakan ini amun genal ini sesat dan menyesatkan kedua orang tuanya Allah Ta'ala nang menyuruh kubunuh Allah Ta'ala menyuruh anaknya kada berdosa jadi dimati lagi halus jangan naudzubillah pian tahu anak biasa banyak kurang ajar bisa dikajak lagi halus leh mudah-mudahan anak kita baik berataan ini kita mohon kepada Allah itu nggak ada boleh kamu membunuh lah jadi mati dan Allah akhirnya mengganti si orang tua tadi berkat sabarnya keturunan yang banyak yang soleh pulang si kong diambil cuman gantiannya yang banyak yang baik ini lagi harus diambil gak ada apa-apa jangan general membahayakan rumah itu ujar Khidir alaihissalam punya siapa apa di dalam surah Al-Kahfi siapa hafal ada yang hafal ya wa kana Abu Salihah sebelumnya itu apa wa amal jidar fa kana li ghulamain yatimain fil Madinah adapun tawing rumah ini ampunya apa 2 anak yatim di kota sini di negeri ini nggih cumanya kada tahu wa kana Abu Salihah dan adalah abah kedua anak yatim ini orang yang soleh ini apa orang yang menjaga hak Allah Ta'ala dan beres hak lawan makhluk Allah Ta'ala itu amun Quran langsung mendakan wa kana abuhuma salihah abah kedua mereka padahal amun kita baca tafsir jalin aja kalau ada tafsir yang lain itu keturunan yang ke-7 dari pihak ibu pulang kan biasanya nasab dari pihak abah kalau ini keturunan ke-7 dari pihak mama gara-gara pada tuan ke-7 soleh ke anak cucu tajamin dan di situ wakana salihah di dalam situ ada pulang pusaka peninggalan jadi amun rumah pindah bagus masuk mendapatkan pusaka tadi ini secara zahirnya Nabi Musa belajar Nabi Khidir alaihissalam kisahnya dan Nabi Khidir kisahnya apa yang Allah Ta'ala berikan pian cukup sudah pian kada usah pian ma'anu andi ulun deh cukup aja sudah yang Allah Ta'ala berikan artinya nih mau urus umat lebih bagus daripada pian nak mandela begini pulang umat tinggalkan lalu akhirnya Nabi Musa kembali amun ulama pulang mengambil makna di situ ini betapa gara-gara kesolehan orang tua Allah mengirim 2 orang mulia Nabi Musa itu termasuk ulul azmi minar rasul dan Khidir ada mendahkan wali ada mendahkan nabi kalau aja Imam Nawawi yang kuat Khidir alaihissalam itu wali aja lain nabi kalau nabi kada terbuat dia nang 25 aja kada terbuat apalagi nang 5 orang berarti abdal Nabi Musa alaihissalam itu gara-gara kesalahan orang tua hendak membongkar harta pusaka mereka sampai 2 orang mulia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membujurakan intinya amun kita kau berusaha istiqamah di jalan Allah Ta'ala kehidupan kita dunia akhirat nyaman kami di malaikat nahnu awliyaukum kami penjaga-penjaga kamu fil hayati dunia fil akhirah di kehidupan dunia dan di akhirat anak cucu tajamin juga hidupnya itu anak mentur anak wali biasanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala walakum fiha ma tashtahi anfusukum dan bagi kamu padanya di mana di akhirat kenakah walakum fiha ma tashtahi anfusukum apa yang diingini oleh diri kamu apa yang dikehendaki hendak ini wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka ingini kepingin hendak makan buah durian padahal belum musimnya di akhirat kan belum musimnya cuman ada terus langsung duriannya sudah bebelah kada takutan kalau tak cucuk duri kadang-kadang kita membelah aja bilang bertetangga jam
saling tuhukan. Apalagi nang anom itu ngalih membeleh malut. Ada di akhirat nyaman. Walahmi thayrin mimma ishtahun, dan daging burung dia apa kapingin dahulu lagi di dunia katanya makan burung nang paling larang, burung nang paling sugih, apa burung belibis, bis saja ditukari. Itu paling sugih kalau di akhirat kapingin bahan makan itu ada surah ada langsung hendak bapanggang hendak napa. Ini dari ayat ini juga malah jadi kita Pak, orang surga, ahli surga, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan dari apa yang mereka ingini, wa lahmi thayrin mashtahun, itu buahnya mendahulukan makan buah daripada makan daging. Ada kita makan dahulu hanya cuci mulut, padahal makan buah berdahulu hanya rano itu yang bagus jar. Buah-buahan masuk, cuman kalau orang mah ujar dokter, tapi amun orang mah bagus bedu di buah. Ada mah jadi makan dahulu masuk, kalau nang orang nan normal bagus buah berdahulu. Kita berbuka puasa buah aja. Kalau berdahulu kurma, ada kurma, nampakah buah-buahan, misalnya anggur kah, pisang kah, amun kadede hanya nang manis-manis madu atau banyu putih yang nang kadede disentuh oleh api. Jadi bagus banget ajaran anu nih Al-Quran. Cuman kadang-kadang kita tempati nang di TV itu Pak, cuci mulut ya cuci mulut, buah daripada hanya cuci mulut. Itu nahnu awliyaukum, kami penjaga kamu, penolong kamu fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirati lakum fiha ma tasya'i anfusukum lakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu apa yang diingini oleh diri kamu, dan bagi kamu pula ma tad'un. Apa ini nih? Apa yang kamu tuntut leh? Apa nanti kamu tuntut nih? Nuzulan min ghafurur rahim, yang dia sediakan nih artinya nuzul itu kan kita jamuan atau hidangan yang disediakan min ghafurur rahim, dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ini seandainya kita masuk surga bukan berarti karena kita ini orang baik, walaupun kita ahli taat, bukan. Ini jar Allah nuzulan min ghafurur rahim itu sebagai hidangan, sebagai rezeki yang disiapkan, atau rizqan muhayya'kan, sebagai rezeki yang disiapkan, disediakan min ghafurur rahim, dari Tuhan yang Pengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi keadalantaran kita orang baik, keadalantaran kita orang saleh masuk surga cuman karena Allah Pengampun dan Allah rahmat lawan kita. Amun miti amalan kita ini bilang jakannya bujur-bujur dikoreksi itu banyak luputnya. Bebas dari penyakit ini, langit kedua menyaring ini penyakit. Cuman Allah Maha Rahmat, mudah-mudahan berkat beramal kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Ujar Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ihsanuna masawi wa sidquna da'awi. Kebaikan kami itu adalah keburukan. Kami saatnya baik ujar kami, padahal itu amunnya dikoreksi, dikontrol buruk. Wa sidquna da'awi, dan kesungguhan kami itu hanya dakwaan aja jadi. Padahal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sidin saben hari berzikir membaca la ilaha illallah 25.000 kali rutin saben hari. Beristighfar 1.000 juga, membaca salawat 1.000 juga. Itu masih mengaku ihsanuna masawi wa sidquna da'awi. Kebaikan kami jadi kejelikan. Dan kesungguhan kami itu hanya dakwaan. Zikirnya rutin saben hari. Nah, kita jangan rutin saben hari, sehari aja mencoba kayak sini 25.000 baca la ilaha illallah kada baca. Kira-kira 3.000 gin sudah siap. Ada orang di Samarinda baca la ilaha illallah nang 70 aksa la ilaha illallah. Babaya tuntong sakanya siap. Dibawa ke rumah sakit ditinsi ke dina mana apa. Pas sekali sadar tahun ini kenapa garang kalau wasana ilai. La ilaha illallah ilai tarusnya. Atau ada aturannya kan ilahnya itu la ilaha illallah. Ini ada kalau di sekumpul nang kasihkan orang sudah tuntungnya masih aja lagi. Ini orang sudah tuntong berzikirnya mungkin itu karena asyik dizikir, mabuk zikir, sampai-sampai ada Habib bergelar Habib Abu Bakar Sakran. Habib Abu Bakar Sakran sini itu bergelar sakran apa? Karena mabuk dengan zikir. Mabuk bukan mabuk nang sakran, itu mabuk hati-hati mengarang anak sakrani. Itu mabuk. Kalau sya'rani bagus, itu nama tuan guru. Kalau sakrani mabuk, sakrani itu ada bagus ya. Nang kelakuannya kalau mabuk,
pakai shin lawan ain leh, jangan pakai sin lawan kaf itu karena artinya mabuk. Jadi sidin bagilah Habib Abu Bakar Sakran karena mabuk dalam zikir. Anak sidin Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Ini kutub-kutub. Abah sidin wali kutub juga. Sidin Syekh Abdurrahman Segaf. Anak sidin Syekh Abu Bakar Sakran. Di sana sidin Umar Muhdar wali kutub juga. Itu pulang Habib anak sidin wali juga. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Kedua-duanya wali Sakran nih. Bakar amat lagi halus sampai-sampai nang mama nih betakon Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar nang pertama bergelar Idrus. Ojar mama sidin apa Aisyah binti Umar Muhdar. Aisyah binti Umar Muhdar. Iya kah? Lain. Anak Abu Bakar Sakran itu lain, Aisyah bin Umar Muhdar lain. Ada tahulun. Nak mama mendengar buah nikam ini bakar amat beda dua. Mana nak? Mama kan udah tahu, karamat buah nikam menunjukkan bang. Ujar Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan si Ali bin Abu Bakar Sakran. Pian ingat lama, lagi pian kekanakan, umur 7 tahunan. Hanya ini kalau ditarim kekanakan halus tuh umur 7 tahunan, 8 tahunan, bebinian dibiarkan aja. Kalau sudah 9 tahun ke atas tuh nang masa-masa balik tuh sudah dipingit. Bilang kada kawal laki ini hendak tahu. Jadi kalau laki-laki hendak tahu kayak apa bini itu bungasnya, nang lagi halus tadi. Jika kawanan sudah gini itu kada kecuali lu lihat di sana kah. Ini sudah masuk pingitan dalam kamar aja lagi bagian. Kadang nang bakal liaran amun kita, wah ini mah di happy bilang berhamburan sabak gambar. Gitu. Jadi pian ingatlah lagi pian kekanakan lagi halus pian berjalan sorangan, ada orang hendak mengganggu pian, tiba-tiba datang 2 orang berkuda menyelamatkan pian. Pian ingat itu, kuitan pian aja kada tahu. Kayak lawan dini kada tahu, inggih ingat gitu kami berdua maai. Berarti ini belum lahir sudah rohnya menolong kuitan lagi halus. Ingat aja nang kuitannya lagi halus dasar ada kejadian gitu. Bakar amat Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus ini itu kan Abu Guru Sokompol supaya pada ya Allah ya Qudus sahilan nabil fulus apalagi semuanya kartas merah harus diberkati Habib Abdullah bin Bakar Idrus. Kalau almarhum Habib merah diberkati Habib merah aja. Itu tuh uji juga pernah coba Habib merah itu dasar anak tanya mana rezeki. Jadi Habib Abdullah bin Bakar Idrus ini kalau kita memakai baju tepaling memakai baju itu pacul baju kita balik baca surah Al-Fatihah hadiahkan pahalanya lawan sidin insyaallah kada lawas lagi dapat rezeki. Habib Abdullah bin ini mujarab nang banyak diuji orang ada tak uji sudah orang tak coba mujarab. Cuma jangan coba-coba lah mang itu yakin jangan berharap pulang membalik. Ini tak balik sorangan. Berharap balik nyampe baliknya baca itu. Jadi itu tadi ayatnya lah. Surah Fussilat. Artinya orang beramal ini mengharapkan mudah-mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala. Jakanya ada kecederaan mudah-mudahan diampuni. Nuzulan min ghafurur rahim. Itu hidangan yang disediakan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidun fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang mengata bermula Tuhan kami yaitu Allah. Artinya bukannya ini beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mantap tauhidnya, mantap keimanan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka itu tetap istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim, maka tiada takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan tiada pula mereka itu berduka cita. Kada ada rasa takutan, kada ada rasa sedih duka cita. Kalau pang takutan ini takutan itu tenang. Ini keimanan tadi Rabbuna Allah. Kayak apa Nabi kita istirahat di bawah pohon, datang daksur. Sini neratan guring pedang di atas pohon begentong, diambil daksur pedang Nabi kita. Sahabat kadang berdahara sahabatnya berjauh pada Nabi. Kasihan sedih istirahat, ada nang latihan pedang, ada nang latihan memanah, ada nang ma'asah pedang segala macam. Nggih. Ujar si Daksur, ya Muhammad man yamna'uka minni, wahai Muhammad siapa nang membela pian dari ulun nah dariku. Tapi calak Nabi kita pedang sedih sudah dipaham dulu dia nak Daksur. Ujar Nabi kita Allah mendengar Allah tadi langsung kelapasan.
Diambil Nabi ikan bang dasar nih. Siapa yang membela ikan? La ahad kadada. Kun khira akhirin, jadilah sebaik-baik orang yang mengambil pedang. Ayo aja Nabi kita koma api. Dilepas oleh junjungan Nabi kita. Itu apa? Berkat istiqamah kada takutan. Dalam gua Sayyidina Abu Bakar menggitir. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, amunnya ada yang bertunduk ini kalahatan labir dalam kalahan kita. Tapi Nabi kita, la tahzan innallaha ma'ana. Walhamdulillah kada pula bersedih hati. Takutan ini harga beres benaik, kayaknya pulang makanan pokok pajang dipajak, biar dipajak. Disubsidi pajak pulang misalnya. Nanti biarnya urusan buahnya. Yang penting Tuhan kita Allah. Kalau Tuhan kita Allah, harga barang murah atau larang kada jadi masalah. Jika dolar 100.000 $1, biar nang memberi makan kita waktu dalam keadaan harga barang murah, nang memberi makan kita waktu barang larang sih juga. Jadi kalau usah terlalu abut, insyaallah. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin kita jadikan pemimpin yang adil, yang bagus, yang pemahaman. Jangan jadi antik-antik orang-orang luar, orang-orang yang hendak menghancurkan Islam. Dan mudah-mudahan para orang kita yang membela agama Allah, yang korupsi kada sidin. Hendak marah orang menjual aset negara kada, timbul hendak di penjara. Tomonya kalau ketulahan orang kayak itu. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para habib kita dapat pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong kada kawas, sudah bang doa barang. Kita memohon ulaika ashabul jannati khalidin fiha. Mereka itulah penghuni surga, khalidina fiha, yang kekal mereka di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang dahulu mereka kerjakan selagi di dunia. Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk surga itu berarti dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Amrin qila Abi Umrata Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dan dari Abu Ammar, dikata orang Abi Umrah ngarang sidin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qultu aku kata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulli, katakan bagiku fil Islam qaulan, akan satu perkataan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang ulun tidak menanya tentangnya kepada seorang pun selain engkau. La as'alu, yang saya tidak menanya anhu tentang perkataan tadi, ahadan kepada seorang pun ghairaka, selain sampian. Artinya cukup ulun mendengar lawan sampian langsung paham, kada perlu lagi bertakon orang. Napa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi kita bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan oleh engkau, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Taat kepada Allah, jauhi maksiat. Taat kepada Allah dan hindari maksiat, istiqamah. Lain istiqamah lah, lain istiqamah. Kalau istiqamah itu ikatan suami takutan lawan istri. Mana semastaqim kamu istiqamah lah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa saddidu wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi. Qala wa la anta ya Rasulullah, qala wa la ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Wal muqarabah القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة يتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله توفيق. Jadi dan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu, artinya bersahajalah, sadang-sadanglah, sederhanalah.
Qaribu artinya bersahajalah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Cuman jangan juga pulang menggampang-gampangkan, bersahajalah sedang-sedang. Bersahajalah wasaddidu dan tetaplah lurus. Tetaplah istiqamah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kamu annahu bahwasanya la yanjua ahadun, lan yanjua tidak akan selamat ahadun oleh seorang pun minkum di antara kamu bi amalih dengan amalnya. Kalau bang kita ahli ibadat, ahli taat, kau mengandalkan amal untuk tiket ke surga kada awak. Kan rancak kita mendengar kisah Bani Israel yang 500 tahun beribadat, ujar Allah Ta'ala, udkhilil jannata bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Ujar si hamba tadi, si abid, bal bi amali, bahkan ulun hendak masuk surga ya Allah lawan amal ulun aja. Kada perlu rahmat sampian, amal ulun aja 500 tahun beribadat, bayangkan. Kayak itu kajar Allah Ta'ala. Ayo kita berhitung. Amun pindah berperhitungan benar, ayo kita berhitung. Sebiji mata manahuri dengan ibadat 500 tahun tadi kada punah lagi. Sebiji mata aja. Bayangkan nilai mata kita ini jakanya pian, hakulah menjual orang manukari mata pian 2 miliar. Hakun menjual lah. Jadi untung benar diberi Allah nikmatnya. Itu sebiji mata, belum 2 biji loh, belum pendengaran, larangnya. Orang manukari jantung pian 10 miliar, hakun pas pian mati. Panjang zaman 10 miliar tadi. Larangnya. Kada kau menahuri kaya apa ujar Allah Ta'ala kan hendak masuk surga lawan amal kan yang 500 tahun tadi kada cukup. Lalu ujar bel bi rahmatik ya Allah. Akhirnya menyerah aja lawan rahmat pian. Jadi kita pula Nabi kita qaribu, sadang-sadang aja beramal, jangan nang siang malam, siang puasa, malam sama malaman kada beguringan, siang puasa, malam sama malam kada beguringan, ibadat harus kawin hajak ada segala macam misalnya. Asik ibadat. Itu jangan ya Nabi. Sadang-sadang. Kita ini lain kayak buhan rahib, kayak buhan rahib itu kita gur Tuhan. Nah rahib ini kalau kaliwatan ujung-ujungnya bisa kada kawak. Amar Sayyidina Abdullah bin Amr bin As hajat tagur Nabi, orangnya puasa hari-hari aja Nabi jangan, cukup puasa Ramadan dan bulan-bulan haram. Kuat lagi ulun jarang bulan-bulan haram kan ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bulan haram. Itu aja menhendak sebulan silakan. Kecuali kena bulan Dzulhijjah 10 Dzulhijjah lawan hari-hari tasyrik kada boleh puasa. Kuat lagi ulun ya Rasulullah kayak ini barang Nabi kayak puasa hari-hari apa sebulan 3 hari pulang tambah. Kuat lagi puasa Nabi Daud barang sehari puasa sehari berbuka. Kuat lagi ulun ya Rasulullah. Nya lagi enom. Nabi amun kita 2 hari puasa sehari berbuka jangan ditambahi lagi. Itu hidup gewe. Padahal hendak nang saben hari tadi. Pas sudah tuha sadis sidin. Kenapa? Kada tapi kau lagi menggawe nang kaya to 2 hari puasa sehari berbuka hendak mengurangi kada hendak ajar Abdullah bin Amr aku pantang mengurangi yang pernah dulu ku gawe di masa Nabi kitu pang sampai mati jaka kau turut ya Nabi sehari puasa sehari berbuka sehari puasa lagi enum kuat sudah Tuhannya ini marah saja amun kita kada bapak itu tinggalakannya kada bapak ini orang hendak istiqomah tadi nang menuntun sampai ke mati. Jika misalnya kita lihat biar amalan surah Waqiah, Yasin, Tabarak, Waqiah, Yasin, Tabarak, Waqiah, cuman mudah-mudahan menuntun sampai ke mati. Misalnya mudah-mudahan kawakan amalan orang bagaimana nang Qur'annya sambil dibaca juga kita apa berapa sehari ini salam berkah, salam berkah misalnya cuman nang ada wiritan nang mudah-mudahan sampai ke mati-mati kada tertinggalkan. Supaya ada istiqomahnya apakah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita qaribu sadang-sadang aja bersahajalah kamu wasadidu dan tetaplah lurus wa'lamu dan ketahuilah annahu bahwasanya la yanju ahadun minkum tidak akan selamat salah seorang dari kamu bi amalihi dengan amalnya. Kalau mereka bertanya wala anta ya Rasulullah dan tiada pula sampian pian bang ya Rasulullah kada selamat lawan amalan jualah. Amalan kada menyelamatkan jualah pian ini kan ahli taat, ahli ibadat. Qala Nabi kita bersabda la wala anak je Nabi kita dan tiada pula aku illa melainkan an yataghammadani Allah bahwa merahmati ama babana bahwa menyelubungiku oleh Allah Ta'ala. Itu kan yataghammadani karena kita jual bisuni memakayani
wa yasturun dan menutupi kok, artinya membintingi bisa juga illa melainkan an yataghammadani Allah, bahwa menyelubungiku oleh Allah taala bi rahmatin minhu, dengan rahmat darinya, wa fadlin dan dengan karunia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wal muqarabah bersahaja, al qasdu sadang-sadang, alladzi la ghulu wa fihi yang tiada melampaui batas padanya, wala taksir dan tiada pula bermalas-malasan. Kaliwatan yang behimat benar kada jua, cuman malas kada sadang-sadang masih den. Beramal cuman rutin, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu amun kita kawa nang paling dawamnya itu nang hibat walaupun sedikit. Dawam nang dawamnya itu nang bagus sedikit, cuman dawam banyak cuman kada dawam. Makanya almarhum siapa nih? Guru Haji Abdullah di sana ayahanda Haji Muhammad Saleh. Sidin dahulu melajari matematika waktu di sanawiyah, mana bagusnya aja Sidin 2 kali 5 lawan 5 kali 2. Itu Sidin terkisahnya itu dahulu di zaman sanawiyah sudah ada nang hendak nang libur 2 hari. Artinya kalau libur 2 hari anu di pol nang kan ini sudah ada nang anak-anak itu pulang kan saat orang, tapi mau ikuti perkembangannya anu libur 2 hari. Mana bagus Sidin 2 kali 5 lawan 5 kali 2. Bagus mana? Sama ya 10, bagus 5 kali 2. Apalagi orang sakit mah 5 kali 2 bagus benar. 5 kali makan walaupun 2 suapan. Daripada pian 2 kali makan 5 suapan langsung. Istilahnya artinya beramal biar tunggal dikitan cuman rutin. Beramal tunggal dikitan. Ansidin dulu beri rumus gitu matematika. 5 kali 2 lebih bagus dari Sidin daripada 2 kali 5. Padahal sama hasilnya 10 juga. Cuman dari filsafat matematikanya itu kan luar biasa. Itu mengambil ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Wal muqarabah tadi al qasdul ladzi la ghulwa fihi, sedang-sedang yang tiada melampaui batas padanya, wala taqsir dan tiada pula kada berlebih-lebihan dan kada pula bermalas-malasan. Lalu kada berlebih-lebihan padanya dan kada pula bermalas-malasan. Wassadat apa al-istiqamah al-isabah dan benar mendapati kebenaran. Benar. Wa yataghammadani ayulbisuni memakayani wa yasturuni memakayaniku dan memberi pakaian kepada aku menyelubungi dan menutupiku. Qala ulama berkata para ulama, makna istiqamah, arti istiqamah luzumu ta'atillah ta'ala, melazimi taat kepada Allah, artinya menjauhi maksiat juga taat saja kepada Allah. Di samping itu maksiatnya juga kalau taat tetap maksiat tegawi juga itu kada istiqamah jadinya. Jadi lazim dari mengerjakan taat kada tegawi maksiat, nyegeun nang positif terus nang negatif kada. Kalau mereka mengetahui min jumi'il kalim, termasuk jumi'il kalim, kalimat nang handap cuman menghimpun. Handap kalimatnya padat makna. Jadi itu Nabi kita diberi Allah jumi'ul kalim, kalimatnya ringkas cuman situ terkandung itu sudah. Wahya nizamul umur, dan ini jasidin nih. Nizamul umur, aturan segala perkara nih. Namun kita supaya segala urusan kita teratur, lurus, istiqamah ini. Wabillahi taufiq. Dan hanya dengan Allah lah taufik. Mudah-mudahan kita selalu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah diberikan istiqamah dalam taat kepadanya. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, maka beri kami rezeki bisa istiqamah. Karena istiqamah itu khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamat. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dikabulkan sinumurkan rezeki kita yang halal, diberkahi, dijadikan anak cucu kita penjuk mata, menyenangkan hati, berwaktu saleh, dan mudah-mudahan kala kita wafat baik masuk khatimah serta terkumpul dalam syurga Allah bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bagi siapa yang hendak mengikuti pembacaan Asmaul Husna dan doa birrul walidain habis maghrib malam Ahad insyaallah acara di rumah. Makan binian silakan Asmaul Husna dan doa birrul walidain berilaan berataan ila hadirin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.